wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhani, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen, kelas MN18F. Di sini saya akan menjelaskan studi kelayakan bisnis yang saya buat di perusahaan properti perumahan Pesona Kalang Surya di Rengas Dengklok, Karawang. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli, SENM. Langsung saja, di sini ada eksekutif summary. Nama perusahaan PT Mitra Tata Gemilang. Lokasi properti Perumahan Pesona Kalang Surya, Jalan Raya Proklamasi, Desa Kalang Surya, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41352. Peruntukan pembangunan 42 unit rumah tinggal 30/65 meter, luas lokasi 5.100 meter, luas kapling 4.050 meter, nomor telepon 0818 80 30 31, email pesonakalangsuriya45@gmail.com. Periode proyek 10 bulan dan logo perusahaannya ada di situ. Dan di sini juga ada struktur organisasi. Ada komisaris, direktur utama, manajer marketing, manajer keuangan, manajer operasional, divisi properti, divisi survei dan pemetaan, divisi konstruksi. Aspek legalitas, izin usaha, NPWP, surat keterangan domisili, TDP, SIUP, akte pendirian, bukti penguasa lahan. Di sini juga ada modal dasarnya, modal sendiri, nilai penjualan, pinjaman investment, dan keuntungan. Aspek pasar, potensi dan segmentasi pasar. Kebutuhan akan perumahan yang resensif menjadikan hal yang sangat urgent bagi setiap masyarakat atau keluarga. Oleh karena itu, lokasi perumahan berada di posisi yang cukup strategis. Salah satunya disebabkan oleh banyak real estate yang berada di sekitar lokasi. Nah, di sini juga ada strategi pemasarannya. Yang pertama ada strategi produk. Semua rumah yang ada di perumahan Pesona Kalang Surya bermodel minimalis. 2. Strategi harga. Harga yang ditentukan oleh PT Mitra Tata Gemilang untuk masing-masing tipe rumah berbeda, tergantung luas bangunan dan luas tanahnya. Yang ketiga, strategi tempat. Perumahan Pesona Kalang Surya terletak di Jalan Raya Proklamasi, Desa Kalang Surya, Kecamatan Rengas Dengklok, berdekatan dengan sekolah SD, SMP, SMK, SMA, dan berdekatan dengan supermarket dan lainnya. Yang keempat, ada strategi distribusi. PT Mitra Tata Gemilang melakukan strategi distribusi dengan membuka kantor pemasaran Perumahan Pesona Kalang Surya. Yang kelima ada strategi promosi. PT Mitra Tata Gemilang melakukan promosi diantaranya dengan cara sales, iklan di media cetak, dan pasang spanduk. Aspek teknis dan produksi. Teknisi lokasi. Letak lokasi properti ini di dekat Kecamatan Kalangsari. Penentuan sebuah lokasi bukan hal yang mudah. Lokasi yang digunakan untuk wilayah Jawa Barat yaitu Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Dalam menentukan lokasi mana yang lebih strategis untuk digunakan, maka berikut analisis lokasinya. Nah, di sini bisa dilihat tabel lokasi yang sangat strategis, yaitu Karawang. Bisa dilihat angka Karawang lebih unggul. Layout properti. Bangunan yang disediakan menggunakan tema atau konsep minimalis, di mana tipe rumahnya yaitu sekitar 30/65 meter. Berikut adalah layout dari bangunan yang telah direncanakan. Teknis spesifikasi. Jenis pekerjaan, spesifikasi rumah. Pondasi, batu kali, dinding, batu bata diplester dan diaci, lantai keramik, rangkap atap baja ringan, penutup atap setara genteng beton, plafon triplek, listrik 1300 watt, pintu double triplet, kusen setara kayu brown, bak mandi, fiberglass, air sumur bor, jendela setara kayu brown plus kaca.
Daftar harga nominatif konsumen. Di situ bisa dilihat tabelnya. Tipe 30/65 dijual seharga 200 juta. 1 unit rumah 30/65 seharga 200 juta. Pengadaan sejumlah 42, maka 200 juta dikali 42 yaitu 8.400 juta. Aspek finansial, biaya kebutuhan investasi. Bisa dilihat ya dari tabelnya. Selanjutnya ada sumber dana, bisa dilihat dari tabelnya ya. Ada modal sendiri, modal dari bank, harga jual rumah, dan laba rugi. Payback period, bisa dilihat ya dari tabelnya. Di situ ada tahun dan NCF. Modal awalnya dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah, selanjutnya di bawah ini ada investasi sekitar 156 juta sekian, kas bersih tahun 2020 sekitar 5 juta sekian. Itu dibagi ya, jadi hasilnya 151 juta sekian. Begitupun dengan kas bersih tahun 2021. Jadi hasil dari kas bersih tahun 2020 dibagi 5 juta sekian. Jadi hasilnya 145 juta sekian. Perhitungannya 145 juta sekian dibagi 5 juta sekian dikali 12 bulan sama dengan 300,7 sama dengan 3 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 3 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Average rate of return, total IT-nya 5 miliar sekian. Rata-rata IT 5 miliar sekian dibagi 5 sama dengan 1 miliar sekian. Rata-rata investasi 156 juta sekian dibagi 2 sama dengan 78 juta sekian. ARR, hasil dari rata-rata IT dibagi 156 juta sekian sama dengan 7,11% dibulatkan menjadi 7. Net present value, bisa dilihat ya dari tabelnya. Ada tahun, IT, penyusutan, kas bersih, DF 20%, present value bersih. Total PV kas bersih 30 juta sekian, total PV investasi 156 juta sekian. Jadi hasilnya NPV 126 juta sekian. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak. Probability Index, rumus yang digunakan untuk mencapai PI sebagai berikut. PI sama dengan PV kas bersih dibagi PV investasi kali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 30 juta sekian dibagi 156 juta sekian dikali 100% sama dengan 5,21 kali. Jika PI lebih besar dari 1, maka hasilnya diterima. Kesimpulan finansial. Nomor 1 ada payback period, 2 tahun 3 bulan dinyatakan baik. Nomor 2 ada average rate of return, 7% dinyatakan baik. Nomor 3 ada net present value, 126 juta sekian dinyatakan baik. Dan yang terakhir ada probability index, 5,21 dinyatakan baik. Kesimpulan, analisis kelayakan bisnis, aspek legal perusahaan Mitra Tata Gemilang sudah melengkapi berkas-berkas perizinan usahanya sehingga tidak ada hambatan dalam aspek hukum. Analisis kelayakan aspek pasar dan peluang pasar menjelaskan mengenai potensi dan segmentasi pasar dan strategi pemasaran yang ada di perusahaan Mitra Tata Gemilang, sehingga dapat diketahui peluang pasar Mitra Tata Gemilang untuk memasarkan produknya ke berbagai pasar selain pada masyarakat sekitar. Analisis kelayakan aspek teknis, teknologi dan operasional menjelaskan mengenai rencana cukupan, produksi atau operasi dan kebutuhan teknis. Rencana tersebut telah dibuat mulai dari beberapa jumlah produksi, sasaran pasar, mesin dan peralatan yang tepat untuk digunakan, serta tata letak dan lokasi yang baik untuk mendirikan sebuah bangunan. Analisis kelayakan aspek finansial menghasilkan nilai kriteria investasi yang cukup besar, di mana dapat dilihat sebagai berikut.
Probability Index selama 2 tahun 3 bulan, average rate of return sebesar 5%, net present value sebesar 126 juta sekian, probability index sama dengan 5,21. Dari semua analisis kelayakan tersebut sudah menunjukkan bahwa perusahaan PT Mitra Tata Gemilang yang dikelola bisnisnya layak untuk dijalankan.